masing-masing pegawai. Nah, Anda yang di bidang program studi manajemen, ya, program studi manajemen yang tentunya sangat terkait erat di bidang beragam bidang profesi pekerjaan Anda, baik itu di bidang industri, saya bilang tadi, ya, kemudian di bidang pendidikan kah, ataupun di bidang Anda berusaha sendiri, ya, wira swasta, ataupun menjadi entrepreneur di bidang pertanian. Manajemen yang ada tidak bisa dilepaskan daripada nilai-nilai agama. Seluruh aspek kehidupan kita tidak bisa lepas dari nilai-nilai keislaman yang kita anut. Nilai-nilai apa saja yang perlu ditekankan? Misalnya di bidang industri, ya, di bidang industri yang ditekankan misalnya terkait dengan kontrol quality, terkait dengan logistik, terkait dengan HRD. Nilai apa yang dibutuhkan di dalamnya? Nilai ajaran apa nilai ajaran agama yang ditanamkan di dalamnya? Ayo, silakan kalau ada yang bisa menjawab. Pertama yaitu konsep nilai kejujuran. Ya. Kejujuran yang dimiliki oleh masing-masing pegawai, ya, baik itu pegawai ataupun juga pemilik usaha, ya, pimpinan perusahaan, level pimpinan, ya. Kejujuran yang dibangun akan mampu mengkonstruksi, ya, atau membuat suatu perusahaan yang Anda tekuni nantinya ataupun Anda bekerja di dalamnya nanti akan tetap eksis, tetap bertahan dan menjadi bagian daripada sumber penghidupan Anda sehari-hari. Maka aspek kejujuran sangat ditekankan di sini. Kemudian yang kedua aspek dalam kejujuran, misalnya Rasulullah mengingatkan kita, alaika bisidq fa inna sidqa yahdi ilal haq ilal bir. Ya. Kejujuran akan mengarah kepada kebaikan. Nilai yang kedua yang ingin ditanamkan di bidang pekerjaan, di profesi nantinya, yaitu terkait dengan amanah, ya. Kepercayaan dapat dipercaya. Anda bagaimana memanajemen ini? Ini memerlukan ilmu pengetahuan, memerlukan pelatihan terus-menerus secara kontinu. Nah, bagaimana memanajemen diri Anda, memanajemen diri kita, ya, memanajemen perusahaan, memanajemen diri Anda sebagai pribadi, bagaimana menjadi pribadi yang dapat dipercaya, baik oleh pihak perusahaan ataupun oleh tempat Anda bekerja ataupun oleh konsumen, ya. Dan membangun kepercayaan publik itu hal yang berat. Ya. Kita lihat bagaimana persaingan bisnis yang ada. Ini, ya, terkait dengan apa? Terkait dengan amanah. Ya. Produk yang misalnya Anda saat ini mungkin sedang berusaha di bidang dagang online. Yang dikedepankan apa di situ? Dagang online di situ? Kejujuran dan amanah. Maka di aplikasi pedagang online itu kan ada misalnya ada produk yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, itu kan konsumen bisa komplain, bisa mengembalikan barang, tentunya dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen situs online tersebut, bukan menyalahkan kurirnya. Fenomena berkembang ini kan apa? Lemahnya pengetahuan konsumen, ya, itu yang disalahkan ketika
produk yang diorder dengan sistem COD, ya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar. Akhirnya konsumen menyalahkan kurir. Nah, ini sering kejadian ya. Mungkin Anda yang saat ini sedang berusaha bidang online, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, bagaimana manajemen konflik hal seperti ini? Nah, ini butuh ilmu pengetahuan yang hendaknya didasari oleh nilai-nilai agama. Jadi belajar agama itu bukan hanya sebatas ibadah mahdhah. Agama hadir dalam ruang bisnis Anda. Agama hadir dalam ruang kerja Anda. Ya, kita kan sudah berikrar, inna sholati, kelanjutannya? Halo? Inna sholati? Penusuki. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini bagi yang pakai ini ya, yang pakai Allahumma ba'id baini wa apa? Ini wajjahtu wajhiyya ya. Kalau yang memakai Allahumma ba'id baini wa bainaya wa baina khotoyaya itu tidak mungkin ini kurang memahaminya ya. Jadi ikrar yang kita ungkapkan di setiap sholat 5 waktu kita, inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, hidupku, matiku adalah lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Nah, ikrar-ikrar ini ya hendaknya mampu kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita di bidang tadi, di bidang pekerjaan kita. Anda calon sarjana di bidang manajemen ya, hendaknya ya, memahami nilai-nilai ya, tidak hanya memahami nilai-nilai agama menjadi karakter khas, menjadi ciri identitas Anda. Ya. Disitulah nanti akan Anda memiliki nilai lebih, ya. Nilai lebih dibandingkan dengan kompetitor Anda atau rekan-rekan kerja Anda di perusahaan yang Anda tempati nantinya. Nah, ini ya, ini pentingnya. Kenapa di perkuliahan ini ya Anda diberikan mata kuliah pendidikan agama Islam dan materi-materi yang ada di silabus yang ada ya itu materi-materi seperti ini tentang ilmu pengetahuan dan ilmu dan teknologi ya itu diberikan di perkuliahan ini. Ya. Kenapa? Ketika kita menempatkan sumber nilai kita, yaitu berasal dari agama, yaitu berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini batasan nilai yang kita tambah. Di samping kemudian ada inovasi-inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan lainnya. Ya, oke, baik sampai di sini. Mungkin ada yang bisa ada ini konfirmasi terkait kita menerapkan ya nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama dalam program studi kita, yaitu keilmuan kita di bidang ilmu manajemen. Ya. Kita lihat bagaimana misalnya kan dalam kehidupan sehari-hari terkait manajemen kan terkait dengan waktu, terkait dengan disiplin dalam waktu sholat. Nah, dimensi ini sebenarnya sudah menjadi sebuah ilmu. Ya. Bagaimana sholat 5 waktu itu, ya, kita manajemen diri kita lah, ya, selama minimal 1 minggu inilah. Berapa banyak kita melakukan sholat? Berapa kali kita melakukan sholat tidak tepat waktu? Nah, saya berpositif thinking nih, Anda ini sholatnya tepat waktu semuanya, dan yang laki-laki khususnya ya, sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid nih. Yang senyum-senyum ini, saya yakin mereka menerapkan ini ya. Ya. Kita analisa berapa banyak ya sholat berjamaah kita tinggalkan. Kita sholat tidak tepat waktu. Nah, ini apa? Terkait dengan manajemen diri kita sebagai seorang muslim. Kemudian
terkait nanti misalnya jam kerja kita, disiplin waktu kita. Nilai-nilai ini, nilai-nilai kesadaran ini ya, ketika nilai-nilai kesadaran manajemen diri ini sudah mendarah daging ya, maka dia akan menjadi karakter kita dalam menjadi ciri khas. Oh, kata ya pengusaha, pimpinan, oh ini SDM kita yang satu ini sangat potensial, dia sangat disiplin, ya, dia sangat jitu misalnya, dia sangat disiplin, jujur, tekun, dan ulet dalam bekerja. Maka kita layak pegawai ini itu diberikan apa reward. Nah, itu kan biasa di situ. Ya. Di setiap perusahaan-perusahaan itu kan pasti ada bulan apa karyawan bulan ini ya tergiat, maka dia diberikan reward seperti itu. Nah, hal-hal seperti adalah untuk memanajemen kita, melatih, mengontrol, ya, menata, memanage pribadi kita sehingga menjadi pribadi yang profesional. Profesional sebagai seorang muslim dan profesional sebagai seorang pekerja. Sehingga insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga dapatkan kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang